Masa kejayaan dinasti Safawi yang ketika itu dipimpin oleh Syah Abbas I merupakan zaman kejayaan filsafat dan teologi yang telah mengalami kemunduran selama periode Mongol. Safawi Iran menyaksikan kebangkitan pembelajaran filosofis yang patut dicatat, dan Mullah Sadra adalah salah satu tokoh penting kebangkitan ini. Sadr ad-Din al-Shirazi mempunyai nama lengkap Sadr ad-Din Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Yahya Qawami al-Shirazi, lahir di Shiraz, Persia Selatan pada 979 Hijriah atau 1572 Masehi. Ayahnya Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi, seorang yang berilmu dan soleh, pernah menjadi gubernur wilayah Fars. Status sosial keluarganya tersebut dan sebagai satu-satunya anak laki-laki dari sebuah keluarga mampu yang sudah lama merindukannya, ia berkesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan penjagaan yang sempurna di kota kelahirannya. Sebagai anak yang cerdas dan soleh, ia dengan cepat menguasai hampir apa saja yang diajarkan kepadanya, seperti bahasa Arab, bahasa Persia, Al-Quran, hadis, dan disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dalam usia muda, Mullah Sadra melanjutkan studi ke Isfahan, sebuah pusat budaya yang penting untuk dunia timur Islam pada saat itu. Ia berguru kepada teolog Baha ad-Din al-Alimi, kemudian kepada filsuf peripatetik Mir Abu al-Qasim Penderecki. Karya-karya Mullah Sadra. Seluruh tulisan Mullah Sadra mempunyai nilai yang tinggi, baik secara intelektual maupun kesusastraan. Seluruhnya ditulis dengan bahasa Arab dengan jelas dan lancar, kecuali Risalah Sy'als yang ditulis dengan bahasa Persia. Karya-karya beliau antara lain: 1. Al-Hikmah al-Muta'aliyah fi Asfar al-Aqliyah al-Arba'ah. 2. Al-Has. 3. Al-Hikmah al-Arshiyah. 4. Hudus al-Alam. 5. Kasf al-Asnam al-Jahiliyah fi Dam al-Mutasawwifin, dan masih banyak lagi. A. Konsep al-Hikmah al-Muta'aliyah. Istilah al-Hikmah al-Muta'aliyah terdiri atas dua kata, yaitu al-Hikmah yang berarti teosofi atau kearifan, dan al-Muta'aliyah yang berarti transenden, tinggi atau puncak. Secara harfiah, al-Hikmah al-Muta'aliyah dapat diterjemahkan sebagai teosofi transenden atau kearifan puncak. B. Pokok-pokok pemikiran al-Hikmah al-Muta'aliyah. Pemikiran metafisika Mullah Sadra didasarkan pada 3 ajaran pokok, yaitu 1. Wahdah al-Wujud atau keunggulan, eksistensi atau gradasi wujud. Bangunan epistemologi Mullah Sadra berkaitan erat dengan idenya tentang wahdah, ahala, tashkik, dan ide perubahan substantif. Menurut Sadra, wujud atau realitas itu hanyalah satu yang membentuk hierarki dari debu hingga sigasana ilahi. Tuhan sendiri adalah wujud mutlak yang menjadi titik permulaan bidang eksistensi, di mana mata rantai wujud bergerak secara konstan menuju titik permulaan itu. Gerakan konstan vertikal dalam skala-skala wujud ini disebut oleh Mullah Sadra sebagai perubahan substantif atau harka jauhariyah menuju kesempurnaan, dan sebagian besar dicapai dengan pengetahuan. Kaum peripatetik seperti Ibnu Sina juga meyakini asalat al-wujud, tetapi Sadra membedakan dirinya dengan mereka dalam hal tashkik atau gradasi wujud. Terkait al-harokah al-jauhariyah atau gerakan substansial, sebelum Mullah Sadra, para filosof berpendapat bahwa gerakan hanya terjadi pada 4 kategori aksiden, yaitu kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat. Mullah Sadra berpendapat bahwa di samping perubahan pada 4 kategori aksiden, gerak juga terjadi pada substansi. Itulah sebabnya pandangan Mullah Sadra dalam hal ini dikenal dengan teori al-harokah al-jauhariyah, gerak substansial. Dalam dunia eksternal, kita melihat perubahan benda material dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain. Dalam hubungannya dengan teori gerak substansial ini pula, Mullah Sadra mempertahankan sifat hudud dari dunia fisik.
tentang waktu. Karena berbicara tentang gerak mau tidak mau, Mula Sadra pasti membahas soal waktu, karena gerak berkaitan dengan waktu. Standar yang digunakan oleh waktu adalah gerak substansi langit yang menciptakan gerak sirkuler yang bisa dilihat dalam istilah-istilah posisi urutan yang tak berakhir. Dengan demikian, 1. Waktu tidak berkaitan dengan Tuhan, bahkan Tuhan melampaui rangkaian waktu karena Tuhan tidak dikenal gerak substansif. 2. Sebagai faktor analisis subjektif, waktu adalah abadi sebagaimana gerak substantif juga abadi tanpa permulaan. Mula Sadra menyatakan bahwa dari segi esensinya, waktu adalah relasional, yaitu konsep waktu yang tidak tetap dan merupakan perluasan atau kualitas yang terus-menerus. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, karya monumental Mula Sadra, mampu menghimpun pemikiran-pemikiran filsafat sebelumnya seperti Isyraqiyah, Irfani, Tasawuf, Kalam yang selalu terjadi perdebatan dalam menerima filsafat. Kehadirannya bisa melahirkan filsafat yang dapat diterima oleh semua kalangan. Tahun 1050 Hijriah atau 1640 Masehi, sekembalinya dari perjalanan haji yang ke-7, Mula Sadra jatuh sakit dan meninggal dunia di Basrah.